agama tuh mudah bagi orang yang berpikir. Satu-satunya kitab suci agama-agama setauku setelah aku baca semua ya, hanya Al-Quran yang punya ratusan kali perintah untuk mikir supaya dapat Islam. Dan yang kedua, mengaitkan 100% orang nggak mikir dengan neraka. Oh iya jelas. Ada ya? Oh banyak sekali. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha misalnya. Masuk neraka banyak orang-orang. Kenapa? Mereka dikasih akal nggak mikir. Yang kedua, Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, walakunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang-orang di dalam neraka berkata begini, kalau saya dengar dan saya mikir, saya nggak mungkin masuk neraka. Yang berikutnya, kenapa khamr diharamkan di dalam Islam dan dikatakan ummul jaroim, ibunya daripada seluruh tindakan kriminal? Karena khamr ngilangin akal. Oh, I see. Kalau hilang akal, semua itu jadi salah. Jadi buyar ya. Jadi salah karena orang nggak bisa beriman. Monyet nggak pernah diperintah beriman karena nggak punya akal. Nggak punya akal. Oh iya. Yang diperintah beriman cuma yang punya akal, jin dan manusia. Oke, malah kalau dalam Islam kita diajarkan untuk berpikir kritis, lebih kritis daripada orang ateis. Betul. Dan boleh nggak seorang muslim nggak sholat? Boleh. Kalau hilang akal. Oh, kalau hilang akal. Nah, maka agama cuma untuk orang yang berakal. Berarti yang nggak punya akal dan kurang kritis nggak beragama. Nggak usah beragama, nggak apa-apa. Iya. Jadi justru bagus kalau ada orang mikir. Jadi kalau metode ilmiah, kayaknya mungkin ya dia lebih rajin metode ilmiah. Lebih banyak pengetahuan. Iya. How to tadi, teori how to tadi. Tapi untuk why, rasional tuh why enggak. Makanya dulu salah satu yang menyebabkan aku masuk Islam itu karena baca Sherlock Holmes. Oh iya. Novel Sherlock Holmes. Apa yang Sherlock Holmes tuh ngajarin metode berpikir rasional. Dia bilang gini, ada satu di Study in Scarlet, dia bilang gini pada temannya John Watson. Dia bilang, Watson, how many times should I tell you? Berapa kali aku harus ngatain pada kamu, Watson? If you remove all the improbable, then whatever remains, however impossible, that's the truth. apa tuh? Dia bilang gini, Watson, aku berapa kali harus ngomong ke kamu, kalau kamu menghilangkan segala sesuatu yang tidak relevan dengan apa yang kita bahas, maka apapun yang tersisa setelah kamu remove semua itu yang nggak mungkin, yang tersisa sebetapapun kamu sulit percaya, itu kebenaran. Itu aku pikirin, aku remove tuh, ini mungkin nggak Tuhan begini, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak. Yang tersisa cuma Islam. Oh, metode falsifikasi namanya. Aku bilang, aku nggak suka Islam. Tapi gimana, tersisa cuma Islam, konsepnya yang bagus, ya udah aku masuk Islam. Oh, I see. Yang paling cocok sama pemikiran rasionalnya itu. Betul, yang paling rasional. Jadi gini, aku mau kasih tahu pada seluruh ateis, kamu boleh mocking agama-agama, tapi aku cuma mau kasih tahu bahwasanya yang paling cocok untuk orang ateis secara rasional itu Islam, karena kamu diperbolehin untuk mikir apapun. Oh, I see. Agama lain nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Islam boleh mikir apapun. Maksudnya itu gimana? Contoh misalnya, ketika kamu, contoh ya, ada orang pergi ke satu agama, dia mikir Tuhan tuh gini-gini. Oh, nggak boleh. Tuhan tuh nggak gitu. Pokoknya terima aja. Masalahnya ya kalau saya cerita ini jadi masalah teologis kan gitu kan ya. Saya tanya kenapa begini, kenapa begitu. Pemuka agama saya bilang kamu nggak boleh ngomong begitu. Udah percaya aja karena iman tuh dalam hati, jangan dipertanyakan. Sekarang orang muslim ikut-ikutan. Padahal orang muslim tuh harus jawab semuanya. Di dalam Islam yang harus yang benar-benar boleh ditanya adalah masalah akidah. Antum boleh nanya apapun masalah akidah. Allah sampai di dalam Al-Quran, hatu burhanakum. Kalau anda masih punya pertanyaan, sampein sampai kamu puas. Tapi tentang syariat jangan banyak tanya. Kalau kamu sudah beriman, syariat terima 100%. Allah bilang, kalau misalnya masuk mau ngusap hoof sepatu atas yang diusap, jangan tanya kenapa bukan yang di bawah, kan yang kotor yang di bawah. Ya udah terima aja, itu udah syariat. Antum sholat subuh 2 rakaat, antum tanya kenapa 2 rakaat ya? Mungkin karena saya masih ngantuk ya. Saya buat 4 rakaat aja, antum dosa. Karena itu syariat. Nah tapi kalau soalan akidah, antum mau nanya 100%, nggak ada masalah. Emang kenapa Tuhan harus Allah? Kenapa Nabi Muhammad harus Rasul? Nggak apa-apa, akidah nggak ada masalah. Allah kasih bebas. Agama lain nggak boleh. Iya, kebebasan full ya. Agama lain malah kebalik. Akidah nggak boleh ditanya. Syariat silahkan bervariasi. Astaga, malah beda-beda. Jadi mau pakai gitar boleh, mau pakai ini boleh, mau pakai lari-lari boleh, dansa boleh. Iya. Kita nggak. Oke, luar biasa nih. Nah, terakhir nih ada pertanyaan. Terakhir, orang ateis tuh nggak punya pasangan ya, Sote? Karena kan jodoh di tangan Tuhan. Iya, betul. Iya. Jadi dia gimana, Tuhan aja nggak percaya. Lu belum nikah kan pas ateis? Ateis aku belum nikah. Nah itu jodohnya masih di tangan Tuhan. Justru ateis tuh nggak perlu jodoh, kan dia bisa jajan-jajan. Gitu. Jadi, nah itu kenapa orang ateis ada yang dikasih jodoh juga, kan jodoh di tangan Tuhan. Nah gitu. Ya karena dia nggak percaya Tuhan. Jadi sebenarnya gini, kenapa ateis punya jodoh? Tapi kan padahal kan dia nggak percaya Tuhan. Lah
Jadi gini, keyakinan bahwa jodoh tuh di tangan Tuhan itu adalah keyakinan orang beragama. Iya. Begitu mereka ateis, mereka keluar daripada keyakinan itu, maka apapun bisa terjadi. Contoh misalnya ya, orang-orang muslim dikatakan, kenapa kamu miskin? Kalau sudah berusaha keras ya, sudah ini takdirnya Allah. Tapi kalau udah berusaha keras ya, kalau belum berusaha keras ya malas. Iya. Tapi kalau udah berusaha keras itu takdirnya. Oh, gak usah deh, gini deh. Orang muslim ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, dia bilang ini sudah takdir Allah. Maka dia tidak boleh ngomong gini, andai aku lebih cepat nganterin bapakku ke rumah sakit, atau andai aku nganterin andai dokternya lebih bagus, andai aku punya duit. Enggak. Bismillah, terima dengan ketentuan Allah. Itu seorang muslim. Tapi orang-orang barat, ateis, bukan orang barat, ateis nggak